warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fisika. Kita hari ini kembali lanjutkan membahas materi kelas 11 dengan judulnya karakteristik gelombang. Dengan saya tentunya Mr. Kenju. Nah, kita akan lanjutkan video kemarin yang mungkin belum sempat menonton, silahkan ditonton dulu. Nah, ini kita bahas di video sebelumnya, yaitu istilah dasar dari gelombang itu sendiri. Nah, pada hari ini kita lanjut membahas sifat-sifat gelombang itu apa saja. Sobat Fisika, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali ya gelombang yang berhubungan dengan kita, contoh cahaya, kemudian bunyi dan lain-lain. Nah, di sini semua gelombang itu sama sifatnya. Yang pertama, bisa mengalami pemantulan. Apa itu pemantulan? Itu adalah pembalikan arah rambat dari gelombang ini. Nah, misalnya ya, di sini ada sebuah bidang pantul ya, misalnya, contoh cermin lah misalnya ya. Kemudian ada gelombang datang, arah rambatnya lihat ke bawah. Nah, oleh bidang pantul nantinya dia dikembalikan ke atas. Jadi itu namanya pemantulan. Kemudian nanti sudut datang ya, kita sebut dengan theta, itu sama nanti dengan sudut pantulnya theta juga. Oke. Nah, kemudian ini banyak sekali ya digunakan dalam pemanfaatan untuk membantu kehidupan kita. Contohnya nanti digunakan untuk mengukur kedalaman laut ya, atau misalnya mengukur kedalaman sungai ya. Kemudian yang kedua, itu bisa mengalami pembiasan. Apa itu pembiasan? Pembiasan adalah pembelokan arah rambat ya. Dibedakan nantinya, ini pembelokan. Kalau tadi pemantulan, pembalikan ya. Nah, kemudian contoh ya, misalnya ini ada dua medium ya. Jadi misalnya adalah udara, yang bawah adalah air gitu ya. Jadi kalau yang merah ini perbatasan medium antara udara dan air. Kemudian ada gelombang jatuh di perbatasan ini, yang tadinya arah rambatnya seperti ini, ketika sudah melewati medium yang pertama dia berbelok ya. Nah, inilah yang disebut dengan pembiasan. Nah, kemudian nantinya pembiasan ini, kalau kalian sudah baca-baca referensi yang lain, ini penemunya adalah Snellius ya. Jadi ini terjadi kenapa? Karena gelombang ini melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, bisa mengalami diffraksi. Apa itu diffraksi? Lenturan cahaya. Jadi cahaya itu melentur. Artinya dia mengalami perubahan arah rambat. Akibat apa? Karena dihalangi oleh sesuatu. Nah, ini yang disebut dengan diffraksi. Contoh misalnya ya, cahaya senter, kemudian kita tembakkan misalnya ke suatu benda, nanti mantul ya, berbelok dia ya, berarti melentur. Itu namanya diffraksi. Kemudian interferensi, berarti itu adalah perpaduan atau penggabungan dua gelombang atau lebih. Nah, kemudian bisa mengalami dispersi, penguraian gelombang. Jadi yang tadinya gelombangnya adalah tunggal, nanti diuraikan menjadi beberapa gelombang yang lain. Nah, contoh ini pada penguraian cahaya matahari ya. Nah, kemudian polarisasi ya, bisa mengalami penyerapan sebagian arah getar cahaya. Nah, ini biasanya ya di kimia biasanya. Jadi gunanya ini untuk nantinya menentukan ya konsentrasi dari sebuah larutan. Oke, itu kira-kira Sobat Fisika tentang sifat-sifat gelombang itu apa saja. Nah, kita lihat berikutnya soal-soalnya. Nah, tentunya soal-soal berikut ini masih ada juga kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lihat dulu soalnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa soal-soal kita masih ya berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya. Silakan yang mungkin belum sempat menonton ya video sebelumnya. Nah, yang pertama ya, ini ada gelombang transversal ya. Kemarin kalau transversal itu identik ya dengan
ada puncak dan ada lembah ya. Nah di sini kalau jarak antara dua bukit yang berdekatan ya, itu sama dengan 40 cm. Kemudian frekuensinya 10 Hz, ditanya berapa kecepatan merambatnya. Nah kemudian kita ingat ya di pembahasan sebelumnya bahwa kecepatan itu cara menentukannya adalah frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Nah di soal frekuensinya sudah diinformasikan, jadi kita sekarang tinggal menentukan panjang gelombangnya. Nah kalau kita sedikit lihat kembali panjang gelombang, itu kan pengertiannya jarak dari satu gelombang. Nah kalau kita perhatikan pada gambar ini, berarti dari puncak yang berdekatan ya, berarti ini berapa gelombang? Nah berarti kalau ini kemarin kan seperempat, berarti ini setengah, ini seperempat. Berarti kalau kita jumlahkan berarti menjadi satu gelombang. Ternyata jarak dua bukit yang berdekatan sama juga dengan jarak satu gelombang. Berarti ini kita katakan adalah lambda berarti ya. Nah kemudian kita tinggal masukin saja, berarti kecepatan lambat daripada gelombang ini frekuensi tadi 10 dikali, kemudian lambdanya adalah 40, berarti sama dengan 400, satuannya masih cm per second ya. Kalau kita buat dalam meter per second berarti sama dengan, tinggal kita bagi ya dengan 100, berarti adalah 4 meter per second ya. Oke, itu untuk nilai kecepatannya ya. Nah kemudian sebagai latihan nantinya boleh kalian kerjakan soal nomor 2 ini yang tipenya sama. Ini jarak antara ujung ya, ujung tali ini sampai ujung tali sini 1,2 meter. Nah kemudian frekuensi 340 Hz, maka ditanya atau tentukanlah nilai kecepatan lambatnya. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 ini masih mirip-mirip ya dengan soal sebelumnya. Ini gelombang pada permukaan air. Di sana ada dua buah gabus yang terapung. Gabus yang pertama ada di puncak gelombang ya. Kemudian yang kedua itu ada di lembah. Di antara mereka terdapat satu lembah dan satu bukit. Nah kemudian jaraknya 60 cm, frekuensi adalah 2 Hz, ditanya kecepatannya. Nah berarti kalau kita lihat ini seperti nomor 1 tadi, berarti kita harus cari dulu panjang gelombangnya. Nah di sini untuk menentukan panjang gelombangnya kita gunakan rumus sebelumnya ya, adalah jarak ya, jarak dari kedua gabus itu diketahui, berarti sama dengan 60, kita bagi ya dengan jumlah gelombang yang terjadi di antaranya. Coba kita hitung dulu, berarti kalau dari sini kemudian ke sini ya, berarti itu satu berarti ya. Jadi antara puncak berdekatan tadi pada soal sebelumnya sama ya, dengan satu gelombang. Kemudian baru kita tambahkan ya, dari puncak berdekatan dengan lembah berdekatan, berarti sama dengan setengah ya. Berarti 1 tambah setengah, 1/2. Berarti jumlah gelombangnya ini adalah 1/2, atau sama dengan pecahannya adalah 3/2 ya. Berarti 3/2. Nah berarti ini boleh kita bagi 3 dulu masing-masing atasnya. Berarti bagi 3 ini 20 ya. Kemudian bagi 3 berarti 1 ya. Berarti 20 bagi setengah, berarti tinggal 20 kali 2, berarti 40. Satuannya tadi adalah cm ya. Di lambdanya itu adalah 40 cm. Nah nanti rumus ini boleh ya kalian cari nanti dengan formula tadi, jarak ya yang diketahui dibagi dengan jumlah gelombang yang terjadi. Kita buat di sini supaya nantinya jangan lupa, berarti jarak itu sebut saja X ya, kemudian dibagi dengan jumlah gelombang yang terjadi pada jarak X tersebut ya. Oke, dapat kita panjang gelombangnya, kita tinggal masukin ke rumusnya tadi. V itu adalah F kali lambda, berarti V F nya tadi adalah 2, lambdanya 40
cm. Berarti sama dengan 80 cm per second. Kalau kita ubah ke meter, berarti V-nya itu dibagi 100, berarti 0,8 meter per second. Oke. Nah, kemudian nantinya kalian boleh juga coba latihan di rumah. Tapi ini saya ambil ya gelombang longitudinal atau pada pegas ya. Nah, ini jarak antara pusat ya rapatan dengan pusat regangan terdekat itu adalah 10 cm. Kemudian frekuensi 60, ditanya berapakah kecepatannya. Oke, sobat fisika, itu dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengulang dan latihan. Nah, terima kasih. Saya dengan Mr. Kenju. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.